Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung. Di video kali ini gua membahas fitur-fitur yang ada di jam tangan G-Shock GBD 200. Untuk video unboxing dan review produk, sebelumnya udah gue bikinin video sendiri ya. Buat yang belum nonton, nanti kalian bisa cek link yang ada di deskripsi, atau bisa klik link video pop-up yang nongol di pojok kanan atas ini. Oke, langsung aja. Pertama, karena G-Shock GBD 200 ini tergolong sebagai smartwatch, jadi fitur-fiturnya akan lebih optimal kalau udah terhubung ke smartphone. Nah, di sini aplikasi yang dipakai adalah aplikasi khusus dari G-Shock. Nama aplikasinya G-Shock Move yang bisa kita download dari Android ataupun iOS. Nah, untuk masuk ke aplikasi ini, kita diminta login pakai Casio ID. Buat yang belum punya akun Casio ID, kalian bisa langsung bikin di sini juga. Pilihnya yang create an account, nanti tinggal ikutin instruksi berikutnya. Paling cuma diminta isi data diri aja sih, gampang banget pokoknya. Kemudian kalau udah sampai ke tahap pairing, kita aktifkan dulu Bluetooth yang ada di smartphone. Setelah itu, aktifkan mode pairing di jam tangan. Caranya, di mode utama ini tekan dan tahan tombol display selama 3 detik. Terus untuk navigasi bisa pakai tombol display buat naik dan tombol mode buat turun. Nah, kita cari mode pairing. Dia ada di bawah ya. Nah, ini tekan tombol start untuk enter atau OK. Terus pilih connect untuk mengaktifkan Bluetooth. Kalau unpairing ini buat memutus sambungan atau mematikan Bluetooth. Jadi ini saran aja ya. Kalau pengen jam tangan ini baterainya lebih awet, ya jangan sering-sering disambungin ke handphone. Nah, ini dia lagi proses pairing. Kalau udah berhasil connect, di pojok kiri layar jam tangannya akan muncul icon Bluetooth. Oke, fitur pertama yang akan kita bahas di G-Shock GBD 200 ini, dia punya beberapa watch face. Sama kayak smartwatch pada umumnya ya. Cuma watch face-nya di sini lebih ke fitur sih, bukan gambar-gambar kayak gitu. Untuk watch face utamanya ini, dia menampilkan fitur penunjuk waktu lengkap, ada jam, menit, detik, hari, bulan, dan tanggal. Berikutnya, ini menampilkan daily activity kita. Ada jumlah step, ada persentase pencapaian target harian, dan penunjuk waktunya ada di bagian bawah. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ini sama aja, cuma kalau yang ditampilkan di sini adalah data pencapaian bulanan. Kalau tadi kan data pencapaian harian ya. Terus watch face yang terakhir, ini di bagian atas menampilkan world time yang zona waktu atau kotanya bisa kita pilih sendiri. Caranya tekan dan tahan 3 detik tombol display sampai keluar pilihan menu. Terus pilih yang world time. Kemudian tinggal pilih nih nama kota atau zona waktu yang mau kita tampilkan sebagai world time display di menu utama. Misal di sini gue pilih Paris. Nah, maka yang akan tampil di watch face adalah zona waktu Paris. Kalau yang di bawah ini sih udah pasti waktu utama kita ya, atau home time. Dan untuk waktu utamanya ini, sebenarnya kalau udah connect ke smartphone sih dia akan otomatis sinkron sama waktu yang ada di HP. Tapi kalau mau disetting manual juga bisa. Caranya sama kayak tadi, tekan 3 detik tombol display. Pertama kita pilih home time atau zona waktunya dulu. Oh ya, untuk menu DST, nah ini buat yang belum tahu, DST ini singkatan dari Daylight Saving Time. Ini tuh fitur buat majuin waktu 1 jam lebih cepat atau mundurin waktu 1 jam lebih lambat ketika pergantian musim. Dan yang pakai sistem DST ini tuh cuma di beberapa negara. Kalau mau tahu negara mana aja yang pakai sistem DST ini, kalian bisa searching di Google. Yang jelas untuk Indonesia nggak pakai. Jadi fitur DST-nya di-off-kan aja. Oke. Kembali lagi ke setting home time. Ini kita lanjut pilih zona waktu yang sesuai dengan tempat tinggal kita ya. Buat kalian yang tinggal di zona waktu Indonesia bagian Barat atau WIB, pilihnya waktu Bangkok karena sama-sama plus 7. Buat yang area Wita, pakai zonanya Beijing. Kalau Indonesia Timur, pilih yang Tokyo karena sama-sama plus 9. Oke, kalau udah pilih zona waktu, berikutnya pilih time adjustment. Kalau kita pilih Bluetooth, otomatis dia akan sinkron sama waktu yang ada di HP kita. Tapi pastikan dulu antara jam tangan sama HP harus udah connect. Kemudian kalau mau setting secara manual juga bisa. Nah, bagian yang ada garis bawahnya ini artinya bagian yang siap untuk di adjustment.
Untuk menambah atau mengurangi angkanya, kita bisa tekan tombol display atau mode. Kalau udah selesai, pilih yes. Kemudian kita juga bisa pilih format waktunya. Mau pakai yang 24 jam atau 12 jam AM/PM. Oke, kita lanjut menu berikutnya. Ini masih di pengaturan yang sama ya. Di sini ada fitur alarm. Ada 4 alarm yang bisa kita gunakan sekaligus. Agak nanggung sih sebenarnya. Kenapa nggak ditambah satu lagi biar 5 alarm gitu ya? Karena gue yakin banget nih buat teman-teman yang muslim pasti ngarepnya ada 5 alarm. Biar bisa dijadiin pengingat sholat 5 waktu. Padahal di Casio standar kayak seri AS1000, AS1100, AS1200 itu udah bisa ngasih 5 alarm loh. Gua nggak tahu sih kenapa G-Shock GBD 200 ini alarmnya cuma 4. Nanggung banget. Tapi ya oke lah ya, 4 alarm ya sebenarnya udah banyak juga sih. Oh ya, untuk bunyi alarmnya kayak gini guys. Next, setelah alarm ada profile atau data diri kayak tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, tanggal lahir, dan ada pilihan wrist atau tangan mana yang mau dipakein jam tangan, kanan atau kiri nih. Dan jujur aja gue belum nemuin perbedaannya sih. Kalau kita pilih yang kanan atau yang kiri bedanya di mana itu gue belum nemu. Nah, barangkali ada yang tahu nih kalian bedanya di mana, bisa bantu tulis di kolom komentar. Kemudian ada settingan untuk beep, bunyi tombol dan notifikasi bisa kita on off kan nih. Dan khusus untuk notifikasi ini ada pilihan user. Kita bisa pilih sendiri notifikasi dari fitur apa aja yang mau diaktifkan. Dan untuk settingnya dari aplikasi ya. Caranya masuk ke more, pilih watch, terus sound and vibration. Di sini kita bisa aktifkan fitur getarnya juga. Pilih sound. Nah, kita bisa pilih nih fitur-fitur mana aja yang mau dikasih notifikasi. Untuk fitur vibrasi atau getaran juga sama ya, bisa kita custom sendiri. Nah, untuk penampakan notifikasi di jam tangannya kayak gini guys. Dan untuk pesan teks, entah dari email, SMS, WA, dan lain-lain, nggak bisa langsung dibuka dari depan. Tapi kita harus masuk dulu ke mode notifikasi. Nah, ini pesan yang paling atas ini yang terbaru. Dan di jam tangan ini cuma bisa menampung maksimal 10 pesan atau 10 notifikasi. Jadi kalau ada pesan masuk lagi atau notifikasi baru, maka pesan yang paling bawah atau urutan yang ke-10 tadi otomatis kehapus. Dan G-Shock GBD 200 ini belum bisa buat angkat telepon ya. Tapi notifikasi ketika ada telepon masuk itu masih tetap ada. Oke, next ada fitur light atau lampu. Jam tangan ini udah support auto light juga ya. Terus durasi nyalanya ada 2 pilihan, yaitu 1,5 dan 3 detik. Oh ya, fitur auto light-nya ini cuma bisa kita on off kan dari sini. Kalau di G-Shock seri lain sih biasanya bisa kita aktifin auto light-nya ini dengan cara tekan dan tahan tombol lampunya selama 3-5 detik ya. Tapi kalau di GBD 200 ini nggak bisa, harus lewat menu. Berikutnya ada fitur vibrasi. Ini udah kita bahas tadi di aplikasi. Ternyata di setting dari sini pun bisa. Tapi sama kayak fitur notifikasi, untuk pilihan user atau customnya cuma bisa disetting via aplikasi G-Shock Move. Next ada pairing. Tadi di awal udah kita coba ya. Ada airplane mode, terus ada fine point. Kalau unit ini kita diminta untuk menentukan satuan yang akan kita pakai. Misal jarak nih, nah kita mau pakai satuan kilometer atau mile. Terus kalori, satuannya mau tetap kalori atau joule. Begitu juga dengan tinggi dan berat. Pilih aja satuan mana yang mau kita pakai. Next ada menu untuk reset jam tangannya atau kembali ke setelan pabrik. Dan terakhir ada regulatorinya. Oke ya, sekarang kita beralih ke mode berikutnya. Di sini ada workout. Aslinya dia tuh timer guys. Di sini ada 5 timer dan kelima timernya ini bisa otomatis berjalan secara berkelanjutan. Jadi ini tuh berguna ketika kita mau melakukan beberapa jenis olahraga secara berurutan. Misalkan di workout pertama kita mau melakukan pemanasan selama 5 menit. Terus workout kedua mau jogging 10 menit. Ketiga mau running selama 20 menit. Nah, itu bisa kita setting waktunya di sini.
Caranya tekan dan tahan 3 detik tombol display. Yang muncul pertama ini adalah jumlah repeat atau pengulangan. Kalau mau sekali pilih 1 dan ini bisa sampai 20 kali pengulangan. Kalau udah tekan start. Terus kita pilih dulu workout mana yang mau kita setting waktunya. Untuk pindah pilihan workout bisa tekan tombol display atau mode. Nah, kalau kalian lihat di workout ketiga dan kedua ini namanya udah gue ganti jadi jogging sama running ya. Karena emang bisa di custom sesuai keinginan. Tapi cuma bisa diganti via aplikasi G-Shock Move. Caranya pilih more, terus pilih watch dan pilih program timer. Nah, di sini komplit ya pengaturannya dan lebih gampang untuk setting-settingnya. Untuk repeatnya juga kita bisa pilih dari sini. Kalau mau ganti nama workout, cukup pilih salah satu yang mau kita ganti. Misal workout 1. Nah, langsung aja hapus dan ganti dengan yang kita inginkan. Terus untuk setting waktu intervalnya juga bisa langsung dari sini. Dia maksimal waktunya bisa sampai 1 jam ya. Tapi ini gue setting di 5 detik aja dan sengaja yang gue aktifin cuma 3 timer. Biar bisa gue tunjukin ke kalian cara kerjanya nih. Oke, kita mulai. Lanjut, fitur berikutnya ada stopwatch. Cuma ini juga salah satu fitur yang agak gua sayangkan sih setelah tadi fitur alarmnya cuma ada 4. Karena di fitur stopwatchnya ini juga nanggung banget. Detailnya dia nggak sampai 1/100 detik. Lagi-lagi ini masih kalah sama Casio standar yang tadi udah gue sebutin. Selanjutnya ada fitur activity. Nah, data aktivitas yang kita lakukan akan terekam di sini. Terus kita juga bisa bikin goal atau target, bisa kita setting dari aplikasi. Masuk ke activity, terus pilih yang plan. Nah, dari sini kita bisa tentukan target untuk jaraknya, terus ada penjadwalan hari, dan periodenya bisa kita tentukan juga. Dan yang terakhir ada mode notifikasi. Nah, kalau ada tulisan new kayak gini, artinya ada notifikasi baru yang belum kita cek atau belum kita buka. Di awal tadi udah gue jelasin ya, kalau kapasitas penyimpanan notifikasinya ini cuma 10 pesan. Dan di sini semua notif dari macam-macam aplikasi nyampur jadi satu. Oke guys, itu tadi fitur-fitur yang bisa gue jelaskan dari G-Shock GBD 200 ini. Kalau ada fitur-fitur lain yang mungkin belum gue bahas di video ini, kalian bisa bantu tulis aja di kolom komentar ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.